Halo guys, balik lagi di channel. Dari 3 seri Redmi Note 11 yang sudah diluncurkan secara resmi hingga saat ini, menurut saya Note 11 regular lah yang paling menarik dibandingkan seri lainnya. Dan setelah 3 bulan menggunakan ponsel ini, ada beberapa catatan yang ingin saya share kepada kalian tentang kelebihan dan kekurangannya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang lagi berniat meminang ponsel ini. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita bahas. Jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, kita mulai dari membahas kelebihannya dulu. Saat pertama kali membuka kotaknya, hal pertama yang langsung saya notice dan membuat saya langsung suka dengan ponsel ini adalah di bagian ukuran dan bobotnya. Yes, Redmi Note 11 ini memiliki ukuran yang cukup kompak dan ringan dengan ketebalan kurang lebih 8 mm dengan berat hanya 179 gram. Saya yang biasanya menggunakan smartphone yang berukuran besar sebagai daily driver, saat mulai menggunakan ponsel ini terasa begitu nyaman dan enak di genggaman. Desainnya yang kekinian dengan tampilan mengotak ala-ala iPhone ditambah ukurannya yang kompak menjadi nilai plus tersendiri di HP ini. Namun untuk bagian desainnya ini kembali ke selera sih, tapi kalau saya pribadi secara overall saya cukup suka. Kelebihan berikutnya adalah di bagian layarnya. Untuk smartphone dengan harga mulai dari 2,5 jutaan namun sudah menggunakan panel layar AMOLED dengan refresh rate layar 90Hz serta touch sampling rate hingga 180Hz, ini patut diapresiasi. Karena dengan harga segitu saat ini bisa dikatakan masih jarang pabrikan yang menerapkan teknologi ini di ponsel mereka. Untuk kualitas layarnya sih nggak perlu ditanya lagi ya guys, sudah pasti mantap lah. Reproduksi warnanya vivid dan tajam khas layar AMOLED, serta untuk penggunaan di bawah sinar matahari juga masih cukup oke. HP ini juga sudah support sertifikasi Wi-Fi L1 yang artinya Note 11 ini sudah bisa kita gunakan untuk menonton video Netflix dalam resolusi tinggi. Saat digunakan untuk bermain game pun layarnya ini cukup responsif dan smooth serta tidak terasa ada delay yang mengganggu. Refresh layarnya yang sudah 90Hz juga sudah memberikan kenyamanan saat kita scrolling di HP ini. Kekurangan di bagian layarnya ini mungkin hanyalah pada fitur always on display-nya yang sayangnya masih saja dibatasi hanya 10 detik saja. Kelebihan berikutnya adalah di sektor audionya. Redmi Note 11 ini sudah memiliki dual stereo speaker ya guys, dimana fitur ini menurut saya sudah harus menjadi fitur yang wajib ada di ponsel pintar zaman sekarang. Dan ini juga patut dimention karena seperti yang kita tahu masih ada saja ponsel terbaru saat ini dengan harga bahkan hampir 2 kali lipat lebih mahal dari Note 11 ini, tapi speakernya masih saja mono. Kelebihan berikutnya dari Redmi Note 11 ini adalah di daya tahan baterainya yang menurut saya ini luar biasa sih. Sehingga saya selama menggunakan ponsel ini daya tahan baterainya selalu bisa tembus sehari lebih walau hanya dengan sekali charge. Dengan waktu standby-nya yang bisa tembus hingga 31 jam, dengan screen on time rata-rata berada di kisaran 7 hingga 8 jam. Dan menurut saya ini luar biasa sih. Ditambah Note 11 ini sudah mendukung pengisian daya super cepat 33 watt menjadi nilai plus tersendiri di HP ini. Karena dengan fitur ini kita tidak perlu menunggu lama untuk mengisi daya di ponsel ini. Dalam pengujian saya untuk mengisi baterai di Redmi Note 11 dari 7 hingga 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit. Jadi bagi kalian yang mencari smartphone 2 jutaan dengan daya tahan baterai yang monster serta dukungan pengisian daya yang cepat, menurut saya Note 11 inilah jawabannya. Oke, itu tadi beberapa hal yang menjadi kelebihan dari Redmi Note 11. Sekarang kita bahas bagian yang agak kurang selama saya menggunakan HP ini. Hal pertama yang saya rasa menjadi kekurangan dari Redmi Note 11 ini adalah di bagian kameranya. Ya, mungkin kalian sudah sering mendengar hal ini ya guys dari reviewer yang lain. Karena memang hal ini cukup terasa sih, terlebih saat HP ini kita gunakan untuk video call di aplikasi WhatsApp. Gambarnya menurut saya terasa sangat kurang ya guys, bahkan terasa seperti HP 1 jutaan. Begitu juga saat kamera ini kita gunakan untuk foto-foto dan merekam video. Entah kenapa di seri ini hasilnya sangat standar dan terkesan nggak ada peningkatan dibandingkan seri pendahulunya. Justru terasa downgrade menurut saya. Seingat saya kamera Redmi Note 10 masih lebih baik kok dibandingkan Note 11 ini. Take 'em and I'll make 'em mine. Don't get
Untungnya ini HP Xiaomi dan sudah menggunakan chipset Snapdragon. Jadi untuk masalah di kameranya ini masih bisa kita atasi dengan aplikasi Magic, yaitu Gcam atau Google Camera. Saya sudah 2 kali membuat video cara install Google Camera di Redmi Note 11 ini ya guys. Yang link videonya bisa kalian lihat di kolom deskripsi video di bawah. Dan menurut saya aplikasi ini cukup sukses mengatasi kekurangan di bagian kameranya ini. Gambar yang dihasilkan terasa lebih terang dan detail, warnanya lebih enak dilihat, serta dynamic range-nya juga lebih bagus. Tapi ini khusus untuk sektor fotografinya ya guys, karena memang untuk Gcam kelebihannya ada di sektor itu. Untuk bagian video ya kurang lebih masih sama ya guys. Sebaiknya saya sarankan kalian gunakan aplikasi bawaannya. Kekurangan yang kedua adalah di jarak tangkap sinyal Wi-Fi-nya yang menurut saya agak kurang jauh, dan terkadang ponsel ini juga tidak bisa langsung connect ke jaringan Wi-Fi, walau jaringan Wi-Fi-nya sudah saya daftarkan atau hubungkan sebelumnya. Dan jujur ini cukup mengganggu sih. Saya yakin ini hanyalah bug di softwarenya, dan semoga kedepannya Xiaomi bisa memperbaiki hal ini lewat update software berikutnya. Untuk sektor performanya, awalnya saya merasa HP ini agak kurang ya. Tapi perlahan sejak Xiaomi mulai memberikan update software ke HP ini, saya merasa performa dari Redmi Note 11 ini makin kesini ya makin membaik saja kok. Walau memang tidak bisa dipungkiri faktor MIUI 13 di HP inilah yang cukup memberikan pengaruh ke performa HP ini. Karena user interface-nya ini terasa masih belum matang dan perlu peningkatan lagi ke depannya. Namun secara keseluruhan performanya sudah cukup oke kok untuk penggunaan sehari-hari. Kombinasi chipset Snapdragon 680 ditambah RAM 6GB plus 3GB extended-nya, kalau hanya untuk dipakai gaming, multitasking, atau hanya untuk sekedar aktif di sosial media, menurut saya Redmi Note 11 ini sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Seperti yang sudah saya mention di awal video ini, Redmi Note 11 series memang hype-nya agak kurang ya guys dibandingkan seri pendahulunya. Tidak terkecuali untuk varian regulernya ini. Namun secara keseluruhan menurut saya Redmi Note 11 ini masih cukup recommended kok untuk kalian pertimbangkan. Terlebih bagi kalian yang mungkin belum pernah mencoba seri Redmi Note sebelumnya. Tapi jika kalian saat ini adalah pengguna Redmi Note 10 dan berencana untuk upgrade ke Note 11 ini, saran saya sebaiknya kalian skip aja dulu seri ini dan tunggu Redmi Note series berikutnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.